menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya bahwa Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Hari ini tuh hari yang spesial buat kami ya, karena hari ini kita kedatangan guest star nih yang udah lama gak ketemu, kangen ya begitu, udah ketemu. Saat ini kita bersuka cita dan luar biasanya Tuhan tuh sediakan tepat waktunya, tepat pada waktunya loh. Kan minggu kemarin kalau Bapak Ibu perhatikan, biasa kan yang main keyboard tuh Sis Maya ya. Kalau enggak ya kita juga bisa, tapi kami itu mau ya ada orang-orang lain juga yang bisa membantu pelayanan di musik, di yang lainnya. Di kami kadang-kadang tiap minggu harus menyiapkan WL singer gitu. Itu bukan pekerjaan yang bukan mudah sih, tapi kan harus ada orang yang mau bayar harga gitu. Dan puji Tuhan pagi hari ini disediakan paket lengkap. Ini anak-anak muda yang luar biasa ya. Dan juga hari ini spesial guest dong. Yang main keyboardnya ada Kak Glory. Kita ya, saya kan masih harus istirahat. Dikirim pemain keyboard hari ini. Dan juga ditambah lagi ada penyanyi atau worship singer hari ini ya. Ada Kak Mimi. Saya panggilnya jadi Kak Glory Kak Mimi. Saudara mungkin ada yang belum kenal, tapi kalau jemaat-jemaat yang lama pasti kenal siapa Mimi kan. Ya, ini dulu murid sekolah minggu di sini, puji Tuhan, dan saat ini dia jadi seorang ibu 2 anak yang manis, yang pintar gitu ya. Itu kemurahan Tuhan loh. Tahu-tahu udah ya masih kecil padahal ya ini ya. Awet muda, saya ngeliat ini tetap awet muda aja nih gitu. Padahal ibu 2 anak. Kita mau dengerin dong, mau nggak dengerin kesaksiannya? Ya, yang pasti akan memberkati kita. Saya panggilkan Mimi dan juga Glory yang sebagai suami yang akan mendampingi. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa ya hari ini. Sebuah anugerah dari Tuhan kalau saya bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Ami dan ini suami saya tercinta, Glory. Iya, saya sebenarnya murid sekolah minggu dari Pastor Nathanael dan Pastor Yuni dari semenjak saya umur 6 tahun. Dan puji Tuhan sekarang saya udah 42 ya. Saya kasih tahu aja nih umur saya udah 42 tahun. Berarti udah 36 tahun ya kita saling mengenal dan layak keluarga sendiri. Dan juga minggu-minggu ini dari minggu kemarin kami di sini sedang berlibur bersama anak kami. Kebetulan nggak dibawa hari ini. Anak kami ada 2 perempuan dua-duanya, dan juga kami bersyukur kami bisa berada di sini bukan sebuah kebetulan, tapi semua adalah kehendak Tuhan dan juga kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini saya ingin menyaksikan cintanya Tuhan melalui persembahan pujian. Di dalam pujian ini adalah sebuah pujian tentang doa, di mana terkadang kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ya doa saya kok nggak dijawab? Lalu Tuhan, kapan ya doa saya dijawab? Tapi di dalam pujian ini dikatakan, memang tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia selalu beri yang terbaik. Dan jawaban doa Tuhan adalah di waktu yang tepat. Saya akan menaikkan pujian ini dan saya berdoa berharap pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Yesus.
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
kesaksian sedikit aja ya. Di jujur ya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya kesini tuh tiba-tiba sebenarnya kita nggak ada rencana ya. Istriku jangan kemana-mana dulu. Memang saya sama istri saya ini dari dulu sejak kecil kelihatan masih awet muda, bahkan sebenarnya pacaran itu masih sampai lanjut sampai sekarang gitu. Mohon izin saya berdiri ya. Oke. Sebenarnya saya di sini ini ada senior saya sebenarnya Kamaya ya sebagai kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Kabarnya masih 50%, puji Tuhan nih. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. 90,99% buat Tuhan kita, amin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. Makin diberkati. Luar biasa. Nanti sore-sore buat Tuhan. Jadi waktu kemarin itu dihubungin sama Pastor Nathan ya, gembala Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa ya. Kalau Pastor Nathan sudah mengajak, meminta kita melayani Tuhan, itu pasti ada sesuatu tuh, ya. Sesuatu bikin dikduk ya kan, benar ya? Kalau dari mereka ini melayani Tuhan baru kali ini ya, Iya. ya semenjak 2000 tahun yang lalu ya baru kali ini. Istilahnya gitu ya. Tapi support dong, tepuk tangan buat para sekolah ini ya. Masa kalau buat K-pop aja apa Blackpink segalanya ya, ini walaupun mereka pink bukan Blackpink tapi apa white pink ya. Tapi mereka mau beri yang terbaik sama Tuhan. Amin. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara sekalian di sini ya, wah luar biasa. Walaupun nggak pandang umurnya berapa, ya saya rasa yakin ada 100 tahun di sini mungkin ya. Apakah ada 100 tahun di sini? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti masih sehat ya. Selama masih bisa datang ke sini pasti masih sehat. Amin. 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 Kita memuji menyembah Tuhan, nggak jahil lagi. Nah jadi gini ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Konael atas Nathan hubungin istri saya melayani di sini. Terus saya pikir, aduh, kayaknya di sana keyboard. Kebetulan sih biasanya main bawa musik Bapak Ibu, bawa keyboard sendiri. Saya udah ya nyaman dengan keyboard saya. Saya pikir ada seniornya, ada Kak Maya ya. Aduh, kenapa Kak Maya? Tiba-tiba Kak Maya bilang mau diistirahatkan sebentar gitu ya, tangannya gitu ya. Oke, puji Tuhan deh. Jujur saya dalam hati waktu saya nggak siap. Jujur saya nggak siap, benar-benar nggak siap. Saya bilang, aduh Tuhan, gawat nih. Bener aja, waktu datang nih saya jujur sama istri saya, gimana nih, aduh gimana nih, gitu jadinya, aduh bener, aduh Tuhan gimana, aduh kenapa sih, selalu diminta mendadak gitu ya. Memang saya udah bawa keyboard gitu dan nyaman gitu, bener waktu saya agak gimana. Terus bener aja waktu datang ke sini, kayaknya aura-auranya aura bingung saya. Ya Tuhan tolong. Ternyata merek ini bukan pegangan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Istilah kata ini biasanya kita kalau oma-oma, bapak-bapak, aduh saya biasanya pakai masako. Ini bukan masako, masaki bisa gitu ya. Saya nggak biasa makan bumbunya ini gitu. Dan ini saya sudah sama, nggak biasa pakai pegang ini. Ya Tuhan, tapi saya bilang Tuhan tolong. Untunglah ada Ibu Gembala yang tercinta itu. Tepuk tangan buat Ibu Gembala. Ditulisin loh, Kak Glory mau pesen apa? Jus alpukat atau teh manis? Enggak ya, ini sampai tulisan Ibu Gembala sendiri. Satu, jadi semuanya dicatat nih. Nanti Kak Glory, jadi saya nggak perlu bingung-bingung lagi. Nanti ini langsung cepat. Aduh, saya udah berterima kasih ya. Tapi nomor kali masih sama kan ya? Bercanda ya. Kali ini saya bercanda ya. Nah, saya benar-benar nervous bingung. Mereka udah bertiga, udah nunggu dari pagi ya. Di sini kan, bener kan? Maksudnya dari pagi di rumahnya terus ke sini gitu malam sore-sore. Aduh Tuhan, mereka nggak enak sih udah. Aduh benar-benar istri saya di sini. Kayaknya tenang-tenang aja pada dalam hati saya Tuhan. Tolong istri saya untuk berdoa dan berpuasa pada saat itu juga untuk berdoa biar saya bisa memainkan ini gitu ya. Tapi Ibu Gembala luar biasa gitu ya. Lalu gimana gue ini pas deh. Kayaknya ini tuh memang sako tambahin lada sebenarnya gitu. Oh iya benar juga ya. Dalam hati aduh Ibu kenapa nggak Bu Yuni aja gitu gimana? Benar saya hampir berkata begini. Mister Yuni, berikan Mister Yuni aja dah. Saya nggak bisa benar dah mati saya sudah. Nah setelah saya nggak mau. Tapi saya ingat Pastor Nathan waktu saya datang ke sini saya bilang enggak. Saya ke situ tuh bukan karena mau apa sama ya. Saya mau main itu. Walaupun diminta gitu ya, nggak mungkin kadang-kadang saya mau main juga. Maksudnya pasangan itu sebagai pintunya. Sekarang tergantung saya mau ke situ apa nggak gitu kan. Kayak Tuhan tuh ngetok
ya kan? Ya, aku berdiri buka pintu dan mengetok. Kalau kamu dengar suara aku dan buka pintu, aku akan masuk. Kayak gitu. Saya mau nggak masuk? Untuk mau nggak saya melayani Tuhan? Dalam hati saya bilang, Tuhan tolong saya. Dak dulu, bahkan sampai kemarin dak dulu. Pastor ini pasti datang muka saya udah kayak datar lagi. Biasanya melayani saya nggak pernah begitu ekspresif gitu. Beda kan kemarin muka saya sama sekarang. Beda banget, ya kan? Sekarang digantung udah mandi gitu ya. Bener. Tapi saya dalam waktu saya pulang habis latihan malam-malam tuh kita jam 12 malam ya, untuk kita nggak berbaju di lagu dan sebagainya. Itu Cinderella ya saksinya. Jadi Tuhan, tolong saya Pak, saya nggak mau, saya melayani Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Saya nggak mau supaya saya nanti kelihatan bingungnya gitu. Puji Tuhan. Saya tanya sama pastor ini aja nggak tahu. Gimana caranya pastornya? Ini gini. Saya juga nggak tahu, kamarnya masih ada di Jerman lagi. Mana mau ngomongin mahal kalau kan ya. Terus kita datang sendiri luar biasa. Tiba-tiba pagi tadi itu ketemu jawabannya. Ketemu jawabannya yang saya kasih tahu. Ya maksudnya mungkin nggak nanti secara teknis ya. Tapi waktu pagi tadi itu ada damai banget. Amin. Kok saya yakin hari ini saya mau main Tuhan. Benar. Tadi kan saya sebenarnya udah bilang waktu WA tadi kan berapa kali nyanyi ya. Saya udah latihan nih. Baik, rap, penyembahan rap. Dalam hati bilang, ayo rap lagi dong. Saya mau menyembah Tuhan gitu tadinya. Bilang sama siapa tadi? Siapa? Chris. Ya, Chris Blackpink. Chris. Jimping, ya, kalau pakai jin sama pink gitu ya. Itu benar loh. Saya bilang rasakan Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan berikan apa yang kekuatan. Sehingga pagi-pagi saya bilang sama istri saya, itu berdoa saya. Tunda Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, kita serahin sama Tuhan. Karena melayani ini bukan karena melayani karena tugas, tapi melayani itu karena melayani kita ingin melayani yang terbaik sama Tuhan. Jadi jangan pandang pastor yang tadi ganteng ini, pandang ke suami yang ganteng ini. Amin. Itu bisa suami istri gitu. Dan sampai hari ini saya sebenarnya excited banget gitu ya. Waktu tadi nyanyi lagu suka-sukamu tuh, aduh rasanya kalau Bapak Ibu Saudara mau nyanyi buat Tuhan, ayo nari sama Tuhan. Berikan ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Karena hari ini hari Tuhan sudah jadikan. Kalau kita masih bisa datang ke sini, oma, tante, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku sekalian, itu bukan kekurangan Tuhan. Amin. Benar nggak? Udah bisa all side lagi. Bisa ketemu sama pastor, Bapak Ibu Gembala, bisa ketemu dengan Blackpink, Whitepink lagi. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan, beri dong yang terbaik sama Tuhan. Tuhan kau luar biasa Tuhan. Ya, baik 2-3 tahun ya pastor ya. 2 tahun 3 tahun bukan. Di rumah terus. Kadang-kadang waktu kita ibadah, ku sembah Tuhan. Inam. Piring. Ya gila. Kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba ada yang bilang, Inam, piring. Lapar. Kita keganggu, bener gak Bapak Ibu, oma-oma. Waktu kita lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba ada kling. Lo di mana? Mau belanja yuk? Gitu. Ya kan enak. Beda nih kita beribadah di sini, di onsite sama di online. Beda. Bahkan waktu kita bisa di sini, kita harus beri yang terbaik sama Tuhan. Amin. Amin nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin nggak? Amin nggak? Amin. Jadi nanti minggu depan kalau saya nggak ada di sini, nanti saya terima laporan. Rasanya nanti gimana? Mereka bernyanyi memuji Tuhan, udah oke nggak nih? Oke. Boleh nggak? Ini di waktu ini dibatasin ya? Sampai dibatasin nggak? Dibatasin ya? Harusnya udah mau ngajak joget-joget tuh. Oh iya benar-benar kota juga ya pastinya ya. Oke, sorry Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, beri yang terbaik. Amin. Harus sudah beri yang terbaik. Apa? Kesehatan. Tapi aku masih encok. Apa-apa. Masih bisa bernafas. Tapi aku susah jalan apa-apa. Masih bersyukur sama Tuhan. Kita mau muji sama Tuhan, jangan tanggalkan beban kita, tanggalkan segala apa masih ada, kita bersyukur sama Tuhan. Dan kita percaya waktu kita bersyukur sama Tuhan ada kekuatan. Amin. Ada kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Tuhan, kita bersyukur bukan karena ada baik-baik saja. Kita bersyukur bukan karena ada uangnya ada. Kita bersyukur bukan karena ada mobilnya ada. Kita bersyukur bukan karena semuanya kita dapetin. Tapi walaupun kita nggak dapat, kita nggak bersyukur sama Tuhan. Dan nilainya itu lebih mahal. Itu lebih berharga. Amin. Waktu Tuhan Yesus bilang, waktu dia mengalami suatu penderitaan, ya itu jauh lebih berat. Makanya pada waktu dibaptis Tuhan Yesus bilang,
Ini anak yang kau kasih kepada dia berkenan. Karena dia tahu dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Yesus datang ke dunia ini bukan karena sebagai raja yang, ayo Tuhan Yesus, ini makanan buat Tuhan Yesus, ini makanan buat Tuhan Yesus, semuanya dianggap aja. Justru dia mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan menyebut dia sebagai inilah anak yang kau kasih, kepadanya dia berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun memikir saat ini kita menderita, keadaan kita gak enak, kita percaya itulah waktunya, waktu yang tepat. Tuhan mau lihat, oh ini anak-anak yang benar-benar punya hati yang murni, mencintaiku, mengasihiku, memberi yang terbaik kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti ini saya jadi agak nangis. Kenapa? Gemes gitu. Kalau kita menyembah, memuji Bapak Ibu, udah jangan pandang lagi masa, pandang sama Tuhan. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib buat kita dan dosa-dosa kita. Dan kita dilayakkan segala kutuk, segala beban, bahkan sakit penyakit Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Oleh karena itu bagaimana kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, waktunya sudah habis. Kita beri suara-suara buat Tuhan sudah saja. Itu dia baru 100%. Pastor Anda 1 minggu lagi nanti pasti saya yakin, wah, udah tepuk tangan terus dia. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf kalau perkataan perbuatan saya kurang berkenan, maaf ya. Kalau mungkin terlalu keras ya, maaf ya. Mungkin nanti kecilin lagi lain kali. Oke. Terima kasih. Yuk, kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, semua udah semangat ya. Amin. Ya, kesaksiannya udah semuanya respon. Memang itu ya, ketika kita memuji nama Tuhan, responnya harus kita latih lagi. Saya tahu di sini juga pada semangat, tapi kadang malu nggak Glory gitu ya. Gimana gitu, nggak boleh jaim ya, nggak Glory ya buat Tuhan ya. Puji Tuhan. Luar biasanya saudara, pagi hari ini saya nggak janjian loh sama Glory sama Mimi tentang tema, tentang hal yang mau di-sharingkan, tetapi Tuhan Yesus itu baik. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar juga akan di-sharingkan itu pasti akan menjadi berkat ya. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, saya akan mulai begini. Kita tadi ya udah disinggung sedikit, kita sudah melewati nih masa pandemi. Itu nggak kerasa ya sampai saat ini kita berdiri di sini, terus kita noleh, lama banget ya kita di rumah gitu. Dari sejak 2019 kali ya, bebas-bebas ya, kemarin 2022 tapi masih takut-takut gitu, ya kan gitu ya. Terkungkung di dalam rumah, ibadah juga nggak bebas, betul sekali ya. Tetapi satu yang kami syukuri adalah pemeliharaan Tuhan loh. Ya, di sini juga puji Tuhannya yang jemaat-jemaat yang tua juga dilindungi, nggak ada yang sampai meninggal sakit COVID. Walaupun juga ada juga yang diizinkan ya meninggal di waktu COVID terus kena COVID gitu. Tetapi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terindah. Ya. Nah, saudara, sampai akhirnya tanggal 21 Juni kemarin Bapak Presiden mencabut status pandemi menjadi endemi gitu. Artinya apa saudara? Tetap kita harus waspada kan, ya nggak boleh seenaknya udah bebas nih COVID gitu. Tapi kita percaya ini juga udah waktunya Tuhan ya, udah beres gitu. Tetapi statusnya pandemi jadi endemi. Jadi itu kita harus berjaga-jaga dan tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sekarang udah nggak terlalu itu ya ketat gitu ya, pakai masker. Tapi kita harus bisa menjaga diri kalau yang lagi sakit, pakai gitu di ruangan tertutup ya, dan harus berjaga ketika di luar. Supaya masyarakat itu tidak menjadi lengah. Bukan berarti sekarang udah nggak ada COVID lagi gitu, bukan. Tetapi harus berjaga agar tidak ada lagi kasus COVID lagi gitu yang meningkat atau penyakit yang lainnya. Nah itu berjaga-jaga secara jasmani saudara. Tetapi secara rohani juga kita harus berjaga. Dan itu penting, bahkan sangat penting. Di tengah saat keadaan dunia saat ini dan juga pastinya kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kita kan umur makin nambah, dunia makin tua, kedatangan Tuhan otomatis akan juga semakin dekat karena kita akan mendekat. Ya, Tuhan mau datang nih entah kapan gitu. Tapi kita waktunya itu semakin mendekat. Dengan adanya tanda-tanda zaman saat ini, anak-anak Tuhan itu harus waspada supaya kita nggak jatuh di saat-saat terakhir, saudara. Hamba Tuhan pun harus berjaga diri. Karena banyak juga hamba Tuhan yang bertumbangan saat ini.
itu belum Tuhan datang loh. Dan kita nggak tahu kapan Tuhan datang, mungkin aja besok, tahun depan, atau masih lama. Itu bukan urusan kita, tapi kita tahu Tuhan pasti datang gitu. Ya, walaupun sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang dan tidak ada yang tahu kapanpun waktunya, namun iman kita tuh tetap harus dipelihara. Karena dikatakan kita tidak tahu kita harus pulang atau meninggal. Tuhannya belum datang nih, tapi kan kita juga harus mungkin saja bisa meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Ya, jasmani kita dikuburkan, tapi kita percaya roh ini harus kembali kepada Sang Pencipta, menerima kehidupan yang kekal. Kalau disuruh siapa yang mau cepat pulang kan nggak ada yang mau. Pengennya panjang umur, ya, panjang umur tapi harus sehat gitu. Tetapi keadaan kondisi kita secara jasmani yang terbatas itu membuat kita kadang-kadang merasa aku cepetan pulang deh, gitu, ya. Nah, kita akan baca sebagai ayat pembuka di dalam Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tema saat ini yang saya mau sharingkan adalah watch and pray, artinya berjaga-jagalah dan berdoalah. Mungkin secara roh kita sering dikuatkan oleh firman Tuhan, ya. Tetapi karena kita hidup dalam daging yang punya keterbatasan, punya kelemahan, itu bisa mempengaruhi juga loh roh kita ketika kita tidak siap atau tidak berjaga, tidak waspada. Kelemahan itu bisa berupa penyakit, emosi yang nggak stabil, keadaan ekonomi, ya, tingkat stres yang tinggi, atau moral yang tidak baik. Bahkan orang yang ngantuk dan lapar aja bisa mempengaruhi jiwa, betul nggak saudara? Ya, orang yang lapar ya gitu, baiklah kalau puasa ya, tapi kalau udah lapar itu emosi cepat naik gitu ya. Yang ngantuk pun gitu, nggak bisa mengontrol kantuknya gitu, itu mempengaruhi jiwa. Nah, di dalam Markus tadi ya, 14 ya, di situ diceritakan tentang di Taman Getsemani, di mana sesaat sebelum Tuhan Yesus itu diserahkan untuk ditangkap dan disalibkan. Nah, sebelumnya kan ada perjamuan terakhir ya dengan murid-muridnya, itu tuh dikasih tahu sama Tuhan Yesus bahwa ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Siapa nggak pada semua pada menyangkal. Termasuk Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada Petrus kan, kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus menyangkal, nggak akan, saya nggak akan menyangkal engkau. Itu murid Tuhan Yesus yang dikasih loh, yang bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanannya, melihat karya-karya Tuhan yang ajaib, dikasih makanan jasmani, dikasih makanan rohani. Petrus katakan, aku nggak akan menyangkal engkau. Tetapi ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dikatakan di situ dia menanggung beban yang berat, ya, karena di dalam kemanusiaannya dikatakan dia dikatakan sebentar lagi saya akan menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia berat dan butuh dukungan. Ketika saudara mengalami satu stres atau keadaan seperti demikian, butuh ada yang mendukung saudara, bukan? Itu fungsinya. Kadang-kadang suami istri harus saling mendukung, yang satu lemah, yang satu menguatkan, ya. Nah, Tuhan Yesus juga butuh dukungan saat itu. Terus dia bilang sama murid-murid yang dikasihnya, diajak, dikatakan, kamu tunggu di sini, saya mau berdoa. Tapi Tuhan, murid-muridnya seperti bukan nggak tahu gitu ya. Tuhan Yesus seperti sedang pedih hatinya. Dan murid ini sedang mengantuk, saudara. Lihat, ngantuk ini mempengaruhi jiwa. Oke, berjaga-jaga ya, suruh berjaga-jaga tuh, gitu. Tuhan Yesus berdoa sendirian. Padahal dia perlu dukungan. Murid-muridnya ada nggak berapa jauh dari dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus balik, ketika selesai berdoa, dia melihat murid-muridnya tertidur. Makanya tadi ada ayat itu, berjaga-jagalah berdoa. Dan berdoalah, sebab roh memang menurut tetapi daging lemah. Sampai akhirnya yang kedua kali Tuhan Yesus balik dan mendapati murid-muridnya juga mengantuk. Di ayat 40 dikatakan gini, dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Lihat saudara, orang yang ngantuk aja udah gak bisa ngasih jawaban apa. Kalau saudara misalnya lagi tidur pulas, terus tiba-tiba dibangunin dengan cepat-cepat gitu, bangun, pasti kan istilah bahasa Jermannya lulunggu gitu ya. Apa ini gitu, belum sadar sepenuhnya pasti kaget kan. Terus apalagi kasih pertanyaan, apa ya kan? Aduh masih loading.
seperti itu. Ini murid-muridnya saking ngantuk, sudah berat rasanya, sehingga mereka nggak tahu jawaban apa yang harus diberikan. Padahal waktu itu Tuhan Yesus butuh dukungan, bukan yang oh aku Tuhan gitu, enggak. Tetapi itu kan murid-muridnya yang dikasih, ini yang dekat, saling mendukung, tapi saking ngantuknya murid-muridnya nggak bisa berjaga-jaga, ya. Dan saudara, begitu banyak di zaman sekarang ini orang nggak bisa mengontrol emosinya, atau bahkan masa bodoh dengan lingkungan sekitarnya, dan yang dipikirkan hanya diriku sendiri. Ya, Firman Tuhan katakan berjagalah dan berdoalah. Orang berdoa aja harus tenang, bukan saudara? Tetapi hal ini harus memang dilakukan setiap anak-anak Tuhan. Pikiran hatinya harus terus dijaga oleh firman Tuhan. Ya, berjagalah. Saudara, kasus LGBT juga sedang marak saat ini. Di luar negeri ya udah bebas ya. Tapi di Indonesia udah mulai menyusul. Mungkin kita terbiasa, anakku yang gay banyak di Indonesia ya. Tapi ini lagi marak-marak ya. Bahkan ada organisasinya ya. Kemarin Pak Gembala juga sempat menyinggungkan, masuk anak-anak gitu ya. Mereka kayak ada sekolah minggunya gitu, memakai bendera yang pelangi itu. Ya walaupun beda pelanginya sama yang di perjanjian di Alkitab waktu beres air bah itu, ada beda warnanya gitu. Tapi itu dipakai. Mereka mengklaim bahwa Tuhan tuh mengasihi mereka juga ya. Benar, Tuhan mengasihi setiap manusia, tetapi Dia membenci dosa. Itu yang harus kita pegang. Jadi diputar balikan. Kita harus waspada, saudara ya. Saya melihatnya seperti keadaan Sodom dan Gomora. Jika anak-anak Tuhan tidak peka, mereka akan terbiasa dengan keadaan tersebut. Sama seperti saat COVID melanda kan. Waktu pertama aku heboh, lama gelimpangan meninggal. Bapak Presiden akhirnya katakan, kita harus berteman. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja. Akhirnya kita, oh iya ya biasa aja. Nah, hati-hati dengan keadaan seperti ini. Akan bahaya sekali jika kita kompromi dengan keadaan seperti di zaman Sodom dan Gomora. Kita biasa aja ngelihat, oh LGBT biasa aja kok, lesbi sama lesbi gitu. Masuk gereja bahkan disahkan, mungkin kalau menikah gitu. Sama negara juga ada yang di negara mana yang sudah disahkan kan gitu. Itu bahaya. Ingat bahwa Tuhan nggak pernah kompromi dengan dosa, dan kita sebagai anak-anaknya nggak boleh kompromi dengan dosa. Ya, membiarkan iblis menguasai saudara. Pada mulanya mungkin seseorang terbiasa dengan keadaan dosa-dosa kecil. Bohong dikit nggak apa-apa, marah dikit nggak apa-apa, korupsi dikit nggak apa-apa, nipu dikit nggak apa-apa, semua dikit ya. Jangan kompromi. Katakan tidak pada dosa, pada hal-hal negatif yang mengintimidasi pikiran kita. Itu nggak mudah, saudara. Apalagi misalnya kita punya latar belakang keluarga ataupun hal-hal yang membuat kita terintimidasi, padahal itu dari iblis gitu. Itu melatihnya susah. Melatihnya susah, kamu jelek, kamu tuh udah nggak berharga. Itu kalau misalnya kita terima dari kecil misalnya, itu susah. Tapi kita kalau sudah mengenal kasih Kristus, bisa, saudara. Itu harus kita mengelola pikiran, tidak, aku ini berharga di mata Tuhan, gitu ya. Aku katakan kalau lagi lemah tubuh, aku sembuh, aku sehat. Walaupun kita ngelihat kenyataannya enggak gitu. Tapi kita, termasuk saya, belajar dari hari ke hari, tahun demi tahun, sampai saat ini juga saya dan suami bisa melayani. Itu bukan gagah kami. Dulu saya pernah bilang, sering bersaksi juga, saya orang minderan, nggak bisa ngomong, nggak kepikir saya bisa memberitakan firman juga. Itu nggak kepikir, itu karena anugerah Tuhan aja. Jadi saudara, Tuhan tuh bisa memakai saudara, nggak ngelihat saya udah tua, atau saya masih anak kecil, saya lemah, saya masih banyak penyakit, saya masih belum kaya mungkin gitu. Nggak gitu, saudara. Tetapi ingat, yang perlu kita ingat adalah kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Bagaimana supaya kita nggak kompromi sama dosa? Firman hari ini dikatakan berjagalah dan berdoalah. Ya, Tuhan Yesus kan itu sebagai wejangan terakhir ya sama murid-muridnya. Berjaga sama berdoa. Setelah itu kan Petrus juga melakukan kesalahan, dan benar yang apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkal, benar kan kejadian itu. Tetapi Petrus juga belajar dari kejadian itu. Ya, walaupun dia saat itu sedih ya, aduh iya. Jadi ingat tuh Tuhan Yesus pernah mengatakan hal itu. Tapi dia tidak terpuruk dengan kesalahannya, tidak diintimidasi. Tuhan benar tuh, nyangkal Tuhan Yesus dosa loh gitu. Kalau dia akan seperti itu, hidupnya beres. Sama seperti Yudas ya, diintimidasi kan. Saya udah nyerahin Tuhan Yesus, saya salah, ini dia bunuh diri gitu.
nggak dapat apa-apa. Tapi Petrus bangkit, ya. Sampai akhirnya singkat cerita waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan satu hari di pantai, Tuhan Yesus bertanya sama Petrus, cuman berkata begini, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kita, saudara, cuma perlu satu hal, kita mengasihi Tuhan nggak dengan segenap hati kita, itu aja. Tadi ya pujian tadi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Jadi kasih Tuhan itu harus lebih kuat dari dosa. Kita manusia terbatas, lemah, bisa berbuat dosa walaupun sudah ditebus, bisa gitu. Tetapi kalau kita bilang, saya mah iya manusia terbatas, lemah, bisa berbuat dosa, nanti yang dilakukan dosa. Tetapi yang harus kita ingat adalah kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita nggak melakukan dosa lagi. Mau berbuat dosa, ingat, aduh kasih Tuhan tuh luar biasa ya, udah nyelamatin saya, kok saya nyanyiin kasih Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan, bukan terbalik. Walaupun iya kita bisa aja berbuat dosa, kita bisa marah ketika anak kita nakal ya, tetapi bukan jadi amarah kan. Sampai ada kemarin saya ngenes ya, ngeliat ada kasus di luar negeri juga, ada seorang ibu membunuh anaknya umur 7 tahun 6 tahun ya, dan dia katakan tidak, saya tidak membunuh, tapi ada saksi anaknya yang kecil umur 6 tahun atau 5 tahun, dia bersaksi di depan pengadilan. Waktu itu ada siapa? Ada mama saya. Mama kamu ngapain? Membekap kakak saya, ditenggelamkan di kolam renang. Itu yang dirasuki iblis. Tapi lewat kesaksian anaknya yang kecil, anak yang kecilnya, aduh saya sampai sedih ya ngelihatnya. Anak kecilnya waktu memandang mamanya dia nangis. Di satu pihak dia sayang sama kakaknya, dia sayang sama ibunya, tapi dia lewat kesaksian mulutnya yang masih kecil itu dia membongkar kejahatan mamanya. Kayaknya dihukum. Nah itu di dunia ini saudara, orang bisa berbuat hal yang jahat kalau dia tidak dikuasai oleh kasih Tuhan Yesus, tidak mengenal kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jemaat GBS Kalvari, ingat kasih Tuhan yang luar biasa saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, saya lagi sakit, saya lagi nggak punya uang, tapi jangan melakukan dosa saudara. Ya tadi, bahwa Tuhan tuh mungkin kita nggak selalu Tuhan menjawab doa, artinya gini, Tuhan pasti jawab kok gitu. Tapi kadang kan manusia pengennya cepat, Tuhan aku udah berdoa, kok nggak jawab sekarang sih gitu. Kita yang ngatur Tuhan. Tapi ya tadi pujian tadi mengatakan membukakan mata hati kita bahwa Tuhan tuh pasti menjawab doa. Ya, saya pernah juga saksikan walaupun kita nggak punya uang, udah keringet dingin nih, Tuhan aku harus bayar apa nih, harus perlu nih. Benar loh. Pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat, bahkan nggak yang kita pikirkan, yang belum pernah kita dengar gitu, ya diterima saat itu juga. Itu pertolongan Tuhan, cuma kita kadang nggak sabar atau aduh Tuhan ini cepetan dong gitu ya. Tapi Tuhan kita luar biasa. Ingat jangan kompromi dengan dosa, tetap berjaga. Ya tadi dijaganya oleh firman Tuhan, saudara, nggak ada yang lain. Jadi ketika saudara ingin udah kesulitan ya, udah stres berat, emosi udah nggak terbendung, larinya sama Tuhan, baca firman Tuhan, makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Ya itu yang akan menjaga jiwa kita. Dan ketika kita makan firman Tuhan harus dilakukan, harus ada ketaatan. Jadi nggak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus melakukan, berusaha melakukan, sesulit apapun lakukan, jangan menyerah. Saya acung jempol sama Kak Glory. Ya, kemarin kan emang sih kemarin mukanya ketahuannya tuh doang banget ya, stres. Aku sampai ikutan gimana ya Kak Glory, aku juga nggak ngerti nih. Aku taunya main lewat manual ini kan lebih jago nih mainnya ya. Terus udah gitu nggak ngerti tombol-tombolnya, megang yang penting bisa main dan memuji Tuhan gitu. Tapi sistemnya nggak tahu gitu, terlalu canggih mungkin ya keyboardnya. Terus saya nggak bisa bantu. Kalau tadi itu hanya bantuan kecil aja Kak Glory. Memang ini tiap minggu juga begini tugas kami ya, nulisin kunci P2 segini ya, tempo segini, emang itu yang kami lakukan. Tapi saya nyadar, oh itu yang cari yang praktis gimana sih, nggak bisa bantu. Nah tetapi luar biasanya nggak menyerah. Waktu tadi kata Kak Gloria udah mau nyuarin aja sama Pastor Yuni, tapi luar biasa pedoman yang nggak menyerah, malah bisa ngasih tahu sama WL-nya mesti gini, luar biasa, salut deh Tuhan ya. Sampai akhirnya detik-detik terakhir ketemu satu tombol aja ternyata ya, luar biasa. Saya itu jadi dapat ilmu, oh iya gitu ya, sama ini saya nggak pernah tahu gitu ya.
Puji Tuhan, mau belajar. Jadi anak Tuhan tuh nggak mau menyerah sama keadaan. Kalau kita ditemuin, aduh udah kejepit ya, ini gimana ya? Udah aja ya, udah deh, aku nyerah ya. Ya udah tamat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita maju dikatakannya, Tuhan akan menolong kita ya. Bahkan hal yang kecil sekalipun seperti itu. Ya kalau udah dapat, kayak dapat harta karun ya, luar biasa loh, gitu ya. Itulah rasanya. Kalau kita dikasih berkah mulu, kadang-kadang kita bersyukurnya cuma di bibir aja. Oh Tuhan makasih ya, aku dapat 100 juta, aku dapat proyek yang kayak gitu. Memang happy ya, gembira hatinya gitu. Tetapi saudara, ketika kita nggak punya uang dan kita bisa bersyukur, terus kita dapetin 100.000 aja sampai kita menangis, Tuhan makasih, itu luar biasa. Lebih dari kita dapetin harta karun, betul ya. Dan kami dikasih juga ujian dan tantangan melewati hal itu. Tetapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Gitu aja saudara. Jadi berjaga dengan firman Tuhan dan kita harus taat saudara. Kalau kita nggak taat, itu nonsen, nggak akan terjadi apa-apa. Harus taat aja. Ya, jangan kebanyakan mengeluh, susah Tuhan, terus nggak dilakuin. Yang akan terjadi kejadian kita mendapatkan bisa Tuhan cara menolong kita dengan cara yang lain, tapi jadi lama banget gitu. Yang harusnya ini kamu kerjain ini yang nggak mau Tuhan, jadi lama gitu. Jadi kita harus makin kalian terhadap firman Tuhan. Oke, saya mau bacakan beberapa ayat, tapi ayat ini juga yang akan menuntun kita untuk oh iya, jadi ini bukan kata Pastor Yuni, tapi ini kata perkataan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Amsal 4, mulai dari ayat 13. Agak panjang ya, tapi saudara simak baik-baik dari perkataan firman Tuhan ini. Amsal 4 ayat 13 dimulai. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, perhatikan saudara, yang kian bertambah terang sampai rembahan tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan, perhatikan saudara, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dorak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amin, saudara ya. Hati ini dikatakan harus dijaga dengan firman Tuhan, karena di situ terpancar kehidupan. Bisa terpancar kematian, bisa kalau saudara tidak mengisinya dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengisinya dengan hal-hal negatif, kalau saudara mengisinya dengan keluhan, kalau saudara mengisinya dengan amarah, yang keluar kepahitan, yang keluar adalah kegelapan. Tapi kalau saudara mengisinya dengan firman Tuhan, dikatakan dia akan membawa kesembuhan bagi seluruh tubuh. Ada yang sakit di sini, perkatakan firman Tuhan. Aku sembuh, walaupun kata dokter umurmu cuma 3 bulan, aku bisa sembuh kalau Tuhan izinkan. Saat ini aku gak punya uang, saudara perkatakan firman Tuhan bahwa Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan itu, perkatakan. Dan gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Dan ketaatan itu penting. Jadi jangan hanya menjadi pendengar, harus taat. Miliki prinsip, harus taat meski keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Dan tetap menempuh jalan kebenaran tadi. Jalan yang rata yang harus kita tempuh. Jangan ngikutin orang lain. Kebanyakan manusia tuh dia bisa dapat berkat lewat dari sana, ikutin gitu. Mereka gak percaya Tuhan, padahal Tuhan itu pemilik hidup kita loh. Kita yang harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan ngikutin jalan serong kita. Ya kemarin saya baca akurat bahwa dikatakan dia adalah Allah yang adil, Allah yang setia. Dia tetap setia walau kita tidak setia. Tapi Allah gak bisa mengikuti kita yang gak setia, saudara. Kita yang harus mengikuti Tuhan. Ya, tempuh jalan kebenaran meski sekeliling kita banyak yang berbuat jahat, berbuat fasik. Itulah berjaga-jaga.
dan tentunya berdoa. Tadi ya, ujian tadi mengatakan tentang berdoa. Doa membuat kita terhubung dengan Tuhan. Tadi saya suka cita sekali ya, begitu nyanyi terus langsung worship. Itu kehadiran Allah, saudara. Waktu kita nyanyi seperti itu, waktu kita doa, ada kehadiran Allah di dalamnya. Doa yang dinaikkan dengan segenap hati, bukan formalitas. Doa yang di dalamnya ada penyembahan kepada Tuhan. Doa yang dilandasi dengan kasih, bukan keegoisan. Jadi doanya nggak hanya aku, berkati aku Tuhan, boleh minta. Saudara boleh curhat sama Tuhan. Tetapi ketika saudara berdoa, Tuhan aku memuji Engkau. Dalam kelemahanku, aku nggak bisa berdoa. Nggak mungkin saudara ya, waktu saudara berdoa sendiri pasti bisa berdoa. Bahkan katanya waktu kita saking nggak bisa berdoanya, Roh Kudus membantu kita. Menyembah aja kayak tadi itu juga doa kan ya, tadi yang Mimi lakukan. Tuhan, Engkau baik. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, pokoknya Tuhan baik. Tuhan baik itu dibiasakan, ya. Itu doa yang dinaikkan dengan segenap hati kita. Apa enggak Tuhan itu tergantung hatinya, gitu, ya. Kalau kita datang dengan kerendahan hati, kalau kita datang sombong ya Tuhan mungkin ngeliatin aja kita, coba sampai berapa lama ya kamu mau mengandalkan diri sendiri gitu ya. Tadi dikatakan ya seperti apa Tuhan mengetuk hati kita. Pilihannya ada pada kita loh gitu. Tuhan itu memberikan kasih kepada kita. Ini aku, ayo datang padaku. Kalau nggak mau ya rugi sendiri gitu ya. Biarlah pikiran dan roh kita harus terus dibaharui. Tetap berjalan dalam kebenaran dan jangan berhenti berjuang. Ingat, semua adalah pilihan kita. Memikirkan hal-hal yang dikenan Tuhan, bukan hal-hal dari kedagingan kita. Mungkin kita masih mikirin ya gimana caranya dapat duit. Tetapi kalau kita menyatakan Tuhan, kita nggak akan ada tuh pikiran yang cara dapat duitnya dengan menipu, korupsi gitu, enggak. Tapi anak-anak Tuhan akan diberikan jalan. Oh ini jalan Tuhan loh. Gagal satu, mungkin kita nggak kaya dengan suara Tuhan, tapi kalau kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan pimpin loh. Bukan ke situ, jalan bukan ke situ ya. Gitu. Komunikasinya sama Tuhan, doanya sama Tuhan. Jangan begitu kita dapat kepanikan atau apa, larinya ke orang, apa gitu. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah pertama berdoa, ya, berdoa. Ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka nggak disadari, saudara hidup kita akan terus menghasilkan buah roh. Kita akan jadi lebih sabar, kita akan jadi orang yang setia, kita jadi orang yang berkemurahan, kita jadi orang yang nggak marah-marah, kita akan jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Itu buah roh kan ada 9, ya. Mungkin kalau kita baca, aku susah nih kasih kemurahan kebaikan, gitu ya, diapalin mah gampang ya, ngelakuinnya susah. Tetapi ketika kita dikendalikan oleh Roh Kudus, membiarkan, oh Tuhan ini hidupku, pakai aku gitu, ya. Maka kehidupan kita akan menghasilkan buah roh dan memuliakan Tuhan selalu. Tetap berjaga dan berdoa sampai kedatangan Tuhan, sampai tiba waktunya kita kembali padanya. Tetap setia dan jangan berhenti bersuara. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah waktu yang terbatas ini kita benar-benar tangkap pesan firman Tuhan, dimakan ya. Firman Tuhannya dimakan, jangan dibuang. Dan kita lakukan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Engkau yang sekali lagi
diberikan dengan hati yang sukacita. Persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. yang juga mengikuti ibadah online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerima berkat yang besar. Tuhan sudah pulihkan kami, Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah berikan pertolongan dalam kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Bapa, untuk glory dan amin Tuhan Yesus yang sudah
sudah melayani kami pada hari ini lewat kesaksian dan pujian mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan mereka. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka Tuhan Yesus sedang pergumulan Tuhan Yesus, Tuhan akan jawab dengan segera. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih lagi, terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan memperkaya dalam berbagai hal. Tuhan akan memberikan Tuhan Yesus semua kebaikan Tuhan. All the goodness of God akan terjadi dalam kehidupan pelayanan mereka dan juga dalam kehidupan mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Bapak. Kami percaya hari ini hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang Minggu yang penuh dengan keajaiban-keajaiban Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudara, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seluruh terimalah berkat yang besar Allah Bapa, cinta kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Semangat, Tuhan berkati kita.